Ini saya perlu apa tidak? Ya, kalau perlu mungkin ada 1 kali atau 2 kali ataupun hanya atau setiap bab ada tentang ini tetap harus ada terus yang menyita waktunya panjang. Oke, terima kasih. Ada 2 ya. Pertama yaitu formatif ini berapa kali saya mau ambil misalnya. Karena walaupun formatif ini kan nggak masuk ke rapor, formatif ini dari awal saya bilang minimal 3. Enggak yang dia. Itu yang formatif. Yang kedua diagnostik ini, apakah penting Bu Peta? Sangat penting Pak, karena kita ingin membagi mereka beberapa kelompok. Seperti yang kemarin kita udah KTTP. Kenapa bisa sampai kok ada anak yang kesulitan belajar, anak yang reguler, maksudnya nilainya yang sudah 86 sampai dengan sekian, anak yang pencapaian tingkat tinggi. Dari diagnostik inilah kita bisa menentukan. Cuma kan kita menentukannya itu kurang tepat. Jadi berikutnya boleh, nggak harus satu pertemuan itu, nggak harus di awal. Bapak bisa misalnya di pertemuan kedua, boleh. Nah, cuma diagnostik ini kita pasti lihatnya di awal, belum masuk pembelajaran. Nah, jadi ini ada berupa catatan apa itu? Iya, kita catat dulu. Misalnya kita coret-coret dulu. Oh, untuk kita sebagai bahan untuk penilaian. Penilaian itu sampai harus betul-betul. Enggak, coretan Bapak aja. Okay. Nah, nanti pokoknya dari kami kurikulum akan menyediakan format yang tidak akan seribet ini lah gitu. Karena kita lagi proses juga ya untuk kurikulum. Tugas dan tanggung jawab kita aja. Jadi betul-betul untuk ke anaknya tak terlalu enjoy itu anaknya untuk belajarnya, karena guru mau cepat anak terlalu itu banyak gitu ya. Nah, apakah nanti ke depannya juga seperti begitu juga takutnya? Oke, untuk kedepannya kenapa kita minta CP duluan? Yaitu untuk mengarahkan Bapak Ibu mengambil CP yang penting saja, yang ingin dituntaskan ke anak. Kalau misalnya seandainya pembelajaran itu, oh kayaknya anak ini terlalu mudah, nggak cocok untuk anak kelas 5, jangan diambil. Nah, mengapa sumatifnya tidak diambil semua? Itu juga salah satu biar kita tidak mengejar materi, tapi mengejar CP yang sudah kita tentukan. Jadi nggak harus semuanya. Makanya dari awal kami bagian kurikulum meminta CP. CP itu yaitu yang mana-mana saja yang menurut Bapak Ibu perlu diajarkan ke anak-anak. Nah, itulah merdekanya kita kurikulum. Jadi kita tidak menghabiskan semua. Kalau sekarang kan Bu Meta saya nggak terkejar ini Bu Meta materi ini gimana ini mau masukkan. Tidak perlu Pak. Jadi Bapak ingin 4 supratif aja, ingin 4 CP aja, boleh. Jadi nggak harus Bapak kejar yang lain. Saya mau masukkan yang 4 ini, materi ini, ya udah jelaskan aja, tuntaskan aja yang materi itu. Karena itu yang akan masuk di era Pro. Oke ya? Paham? Yang masih ada. Baru 1,5 menit. Oke, begini. Masih ada waktu, boleh saya tanya ya. Miss Rifka ngajar di kelas 4.
Miss Rifka, menurut Miss Rifka, ya, saya nggak akan tanya tentang formatif. Kira-kira dari pembekalan yang sudah kita lakukan selama ini, menurut Miss Rifka, mana yang efisien? Kurikulum Kurtilas, kurikulum 13 sekarang yang kita jalankan, atau yang sudah kita pembekalan kurikulum Merdeka ini? Menurut Miss Rifka. Karena sejauh ini kan kita masih kurikulum Merdeka belum berjalan sepenuhnya ya. Jadi kita selama ini masih mengacu kepada Kurtilas. Kalau menurut saya sih masih Kurtilas. Tapi kalau dari yang pembekalan penilaian, Kumar. Anak harus tuntut lebih banyak aktivitas, lebih banyak mengeluarkan sendiri dan fasilitator. Jadi lebih merdeka ya untuk anak-anaknya. Oh gitu. Iya, masih ada ini kira-kira Iya boleh. Jadi asesmen formatif itu ternyata ada untuk guru, ada untuk murid juga. Oh gitu. Untuk guru itu supaya kita lebih mengawasi pembelajaran murid, tapi mengawasi perkembangan anak murid kita. Dan satu lagi terakhir untuk mengecek pemahaman murid kita terhadap pembelajaran sebelumnya atau pembelajaran yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, sedangkan untuk murid itu apa gunanya asesmen formatif ini? Untuk mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri, kemudian untuk membangun pengetahuan mereka dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka pada pembelajaran yang sudah dilewati atau yang akan dilalui. Terakhir, untuk meningkatkan kemampuan anak-anak kita dalam pembelajaran. Nah, untuk yang sekarang sudah. Ini tanya satu lagi boleh ya? Masih ada waktu soalnya kan 1,5. Kira-kira apakah Miss Rifka sudah melaksanakan asesmen formatif ini sekilas untuk yang pembelajaran sekarang? Apakah sudah pernah? Di kelas berapa? Bagaimana? Di kelas 4 contohnya nih, kayak sesuai dengan asesmen formatif itu kan asesmen yang dilakukan di awal. Nah, biasanya kita kan guru-guru dalam kelas itu kalau nggak salah namanya Formatif, rubrik, praktik, pertanyaan pematik. Ya itu. Ini kan kita sudah lakukan dalam kelas masing-masing ya. Bagaimana pembelajaran yang kemarin, apa yang telah kita bahas, apa yang masih ingat. Nah, kemarin setelah pembelajaran terakhir, Miss bilang hari ini kita akan bahas pembelajaran Itu asesmen diagnostik awal. Luruskan aja, mungkin formatif itu di dalam proses pembelajaran, selama pembelajaran itu. Oke. Iya, terima kasih Miss. Tepuk tangan ya untuk Miss Rifka. Sumatif menurut pemahaman saya dari yang dijabarkan oleh Bu Meta tadi. Nah, asesmen sumatif ini dilakukan di akhir pembelajaran pada periode tertentu. Boleh di akhir bab atau subbab tertentu, boleh juga di akhir semester nanti, tergantung kebutuhan atau keinginan gurunya masing-masing. Asesmen sumatif ini dilakukan untuk memastikan ketercapaian atau untuk dijadikan bukti apa yang telah dikuasai oleh siswa, untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran pada periode yang kita asesmenkan tadi. Nah, jadi jika kita mengadakan asesmen sumatif ini di akhir pembelajaran pada periode tertentu, maka kita bisa mengetahui siswa kita tercapai atau kurang atau tidaknya pada tujuan pembelajaran yang kita berikan pada periode tersebut. Nah, fungsi asesmen sumatif ini bagi guru mengetahui sejauh mana kemampuan atau pemahaman terkait materi tersebut. Merencanakan juga bisa kita gunakan untuk merencanakan perbaikan proses pembelajaran selanjutnya jika siswa masih banyak yang terdapat kekurangan dari hasil penilaian sumatif tadi. Sudah? Ada lagi? Enggak. Masih ada 3 menit lagi sisa. Oke, Miss. Begitu beda sama asesmen formatif dari yang saya tangkap tadi. Kalau asesmen formatif itu kita lakukan pada saat proses pembelajaran, kalau asesmen sumatif kita lakukan di akhir. Di akhir pembelajaran pun bisa. Ya. Oke, terima kasih Miss. Saya mau bertanya boleh ya?
Jadi untuk sumatif itu apakah ada maksimal dan minimalnya dalam 1 tahun atau 1 semester? Tidak ada. Semua tergantung dari kebutuhan murid. Kita boleh adakan misalkan kayak bahasa Inggris itu ada beberapa lesson dalam 1 unit kan, misal 4 lesson. Kita boleh kasih sumatifnya beberapa kali. Boleh kita maunya nanti di akhir semester saja juga boleh. Mau 1 bab 1 sumatif boleh. Oke, good. Kira-kira sumatif dengan PH apakah itu sama kalau dari segi pandangan Miss? Sama. Cuman ada cuman nggak? Ada bedanya nggak? Menurut saya sumatif sama PH itu sama karena kita sama-sama melihat ketercapaian siswa dari periode tertentu kan, dari bab tertentu kan. Oke, apakah semuanya kita masukkan ke dalam e-rapor? Tidak. Jadi yang dipilih saja sesuai ketetapan dari guru. Sesuai ketetapan guru per level. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Miss Rita. Sore. Nah, dari penjelasan Bu Meta tentang asesmen ada 3 tadi ya, diagnostik, formatif sama sumatif. Yang saya tangkap asesmen itu penjelasannya adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Nah, di sini yang saya ingin jelaskan yaitu tentang sumatif. Yang saya ketahui, asesmen ini dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini juga dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih dari tujuan pembelajaran kita. Sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidik ini. Nah, asesmen sumatif ini menjadi bagian dari perhitungan. Jadi asesmen sumatif ini diambil biasanya pada akhir bab, akhir tahun biasanya habis pembelajaran kita ataupun akhir jenjang. Nah, di sini asesmen ini untuk guru juga diharapkan bisa memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada sumatif. Daripada menitipkan orientasi pada asesmen sumatif ya. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses itu lebih penting daripada sebatas nilai akhir. Itu saja sih. Itu saja ya. Terima kasih. Boleh tanya ya, Lose? Kira-kira ini kan sumatif nih. Kira-kira kalau yang asesmen diagnostik, Lose udah pernah ke anak untuk tahun sekarang? Untuk yang awal? Sudah ya. Seperti apa? Biasa kalau diagnostik itu Pertanyaan. biasa langsung ditanyakan aja sih buka anaknya untuk lingkungannya bagaimana sebelum proses pembelajaran. Oke. Selama proses pembelajaran. Oke gitu ya. Kira-kira kalau dari anak-anaknya tuh ada yang tidak mood atau ada yang tidak sesuai harapan kita lah, dia semangat belajar. Kira-kira Lose ada tulis atau ada Lose nasehatin atau bagaimana? Pasti ada ya Bu ya, apalagi baru masuk moodnya udah kayak Gak bagus gitu ya. Bad mood. Pasti nanti di akhir atau di pertengahan itu bisa kita tanyakan kenapa, alasannya apa, dan seusaha mungkin kita perbaiki dan kita nasihati karena apa. Oh itu biasanya ada tulis di jurnal? Ada, cuman bedanya jurnal sekarang untuk dengan yang depannya beda ya. Kalau jurnal sekarang mungkin untuk sikapnya, jadi kita sampaikan kalau ada orang tua. Tapi untuk jurnal ke depan kumernya kita laksanakan juga untuk penilaian formatifnya. Jadi itu juga pengaruh juga. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Lause. Selamat sore Pak. Sebelumnya hari ini saya telah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka yang pembicaranya oleh Bu Meta, dan kita mendapatkan beberapa informasi yang cukup penting untuk nanti ke depan kita akan menerapkan kurikulum merdeka ini. Oke. Jadi sebelum memulai tentang pembicaraan tentang kenaikan kelas ataupun keputusan, jadi saya ingatkan
beberapa yang mungkin tadi yang seperti dijelaskan oleh teman-teman, seperti penilaian diagnosis itu adalah penilaian di awal. Anak-anak udah masuk kelas, kita masuk kelas pertama kali akan melihat kondisi pertama kali anak itu seperti apa. Karena dari tadi yang disampaikan itu bisa aja anak itu dari lingkungan keluarga yang berbeda-beda, dan waktu mereka belajar itu tentu akan juga cara belajarnya juga akan berbeda-beda. Itu adalah tentang asesmen diagnosis. Nah, yang kedua itu adalah asesmen informatif. Itu adalah pelaksanaannya itu adalah sehari-hari ya, proses kita belajar mengajar dalam sehari-hari itu. Kita juga bisa melakukan penilaian formatif. Dan terakhir adalah penilaian sumatif. Penilaian sumatif itu dilakukan setelah satu bab selesai ataupun setelah satu semester ya, kayak kita sekarang ini adalah PAS. Baru kita terapkan tentang penilaian sumatif. Dan dari penilaian sumatif itu tentu akan terakhir larinya ke rapor. Dan rapor itu apalagi berakhir satu fase ataupun dan kelas 1 naik ke kelas 2, 3 naik ke kelas 4 atau 5 naik ke kelas 6. Jadi itu ada pengaruh juga kenaikan kelas dan penilaian sumatif tadi. Jadi beberapa yang tadi saya sempat ingat ya. Jadi saya ngomong sedikit tentang kenaikan kelas. Untuk kurikulum merdeka, kenaikan kelas ini cukup penting ya. Karena yang sekarang kita terapkan kurikulum lama ini masih sistemnya naik kelas semua ya. Jadi siswa yang bisa tetap terakhirnya bisa dinaikkan. Dan untuk kurikulum merdeka ini bisa kita tentukan kalau anaknya itu memang kurang mampu, bisa kita untuk mengulang lagi untuk anak itu belajarnya. Misalnya dia fase 1 udah selesai, fase A kelas 1 udah selesai, naik di kelas 2, ternyata di kelas 2 ada pelajaran yang belum waktu di kelas 1 ada yang belum selesai, belum beres ataupun belum tuntas, jadi itu bisa diulang lagi di fase tersebut. Oke, jadi sangat penting juga untuk setiap fase-fasenya, karena tadi sudah disampaikan kalau fase itu sudah naik ke fase berikutnya tidak bisa mengulang lagi materi yang disampaikan, itu tidak akan mengulang lagi. Oke, dan juga saya tadi juga ada baca sedikit tentang mekanisme tentang kenaikan kelas. Yang pertama, ilustrasi yang pertama, kenaikan kelas itu dalam fase yang sama ya. Itu ada misalnya ketika ada peserta didik yang tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran tertentu hingga akhir tahun ajaran, misalnya di kelas 3, maka guru kelas 3 perlu menyampaikan hal tersebut kepada guru kelas 4 agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ini adalah ilustrasi yang pertama. Kalau ilustrasi yang kedua, kenaikan kelas antar dua fase yang berbeda. Contoh, misalnya kenaikan kelas dari kelas 4 misalnya fase B ke kelas 5 fase C. Apabila terdapat peserta didik yang belum mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam fase B, hal ini dapat diidentifikasikan oleh guru kelas 5 sejak awal tahun ajaran. Informasi tentang tahap capaian peserta didik ini perlu dikomunikasikan oleh guru kelas 4 ya, dan juga diidentifikasi melalui asesmen di awal pembelajaran kelas 5. Jadi supaya walaupun dia naik tapi supaya nanti dia itu ternyata anak ini udah pernah naik ya. Tadi dia udah ya betul. Jadi anak ini untuk peserta yang belum menuntaskan fase B, peserta pendidik dapat mengulang konsep atau materi pembelajaran yang belum dikuasai peserta didik sebelum
mempelajari materi yang terkandung dalam capaian pembelajaran fase C. Jadi dia harus tuntaskan yang fase B dulu sebelum dia naik ke fase C. Oke. Ini mungkin karena mungkin mendadak, jadi saya mungkin sampaikan waktu sudah habis ya. Boleh, lebih boleh, Pak. Ya, kalau biasanya ada di sana lupa PowerPoint lebih bagus lah. Nggak lupa ya. Jadi semoga kedepannya ya kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, semoga kedepannya akan lebih baik lah ya, karena selama ini kita sudah merasakan pembelajaran kurikulum yang lama ini memang juga banyak tantangan, dan tentu tantangan juga pasti ada. Tantangan kurikulum merdeka ini pasti ada dan akan kita hadapi bersama-sama. Semoga sukses semua. Sukses. Terima kasih, tepuk tangan tuh.